Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis kita, majelis nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Walid Al-Baji kepada kedua putranya tatkala kedua putranya mencapai umur yang memungkinkan untuk menerima dan memahami sebuah nasihat. Dan majelis-majelis ilmu semacam ini adalah salah satu di antara upaya kita untuk membuktikan bahwa ibadah-ibadah yang barusan kita lakukan di hari-hari yang agung kemarin menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semangat di dalam beribadah, terutama di hari-hari yang agung, itu penting. Tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu semangat kita, perhatian kita, apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Dan itu yang jauh lebih utama. Kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Falyakun ihtimamuka biqabuli amalik aktsar min ihtimamika bi'amalika." Hendaknya perhatianmu kepada masalah apakah amalmu diterima oleh Allah atau tidak, itu jauh diperhatikan daripada perhatian kita terhadap amal itu sendiri. Perhatian kepada amal itu penting, tapi perhatian apakah amal kita akan diterima oleh Allah jauh lebih penting. Kenapa? Karena Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya innama dalam bahasa nahwu itu kafah makfufah. Kalau dalam bahasa balaghah itu adalah lafzul hasr, artinya hanya itu. Innama yataqabbalullah, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, "Wallahi, seandainya aku tahu bahwa 2 rakaat salatku pasti sudah Allah terima, maka itu jauh lebih aku senangi daripada dunia seisinya." Para muridnya pun heran, siapa yang tidak kenal Sufyanus Tsauri? Siapa yang tidak kenal seorang ahli ilmu? Jika disebut fikih, beliau salah satu imam madhab. Jika disebut hadis, beliau sebagai salah satu perawi Bukhari dan Muslim. Jika disebut ibadah dan zuhud, beliau adalah salah satu di antara ahli ibadah dan zuhud. Tapi kenapa beliau membayangkan, mengandaikan cuma 2 rakaat dari sholatnya yang diterima? Tatkala itu disampaikan kepada beliau rahimahullah, kenapa kok berkata semacam itu? Maka beliau mengatakan, iya, karena Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Karena Allah itu hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Jika dipastikan 2 rakaat salat diterima oleh Allah, berarti di hadapan Allah beliau telah menjadi orang yang bertakwa. Dan jika status ketakwaan itu sudah jelas, maka berlakulah semua janji-janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa, semacam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu
min haitsu la yahtasib, dan ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan ketakwaan. Kenapa? Karena setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah putusnya wahyu, tidak ada lagi kepastian tentang masalah gaib. Kalau dulu saat wahyu masih ada, saat wahyu masih bisa turun, ada orang-orang yang telah dipastikan mempunyai derajat-derajat akhirat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebelum perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'utiyanna rayata ghadan li rajulin yuhibbullaha wa rasuluhu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yaftahullahu ala yadayhi." Bendera perang Khaybar ini akan aku serahkan besok, bendera perang, bendera kepanglimaan, bendera perang akan aku serahkan besok kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memenangkan Khaybar lewat kedua tangannya. Statusnya jelas karena ada jalur wahyu, dan ternyata orang itu adalah adalah Ali ibn Abi Thalib. Tapi setelah wahyu terputus, maka itu tidak bisa untuk dilakukan. Yang bisa kita lakukan adalah berjuang dan berusaha agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan pada dua sisi. Sisi yang pertama saat beramal, sisi yang kedua setelah beramal. Adapun sisi yang pertama saat beramal, itu yang selama ini kita pelajari, itu yang selama ini kita pelajari dalam kitab-kitab atau dalam kajian-kajian kita, bahwa syarat diterimanya amal itu dua. Kata Imam Fudail Ibnu Iyad, aswabuhu wa akhlasuhu, yang paling benar, yang paling ikhlas. Dan kebenaran standarnya adalah kesesuaian dengan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, standarnya adalah keikhlasan. Itu yang masyhur. Jadi syarat diterimanya amal adalah al-mutaba'ah dan ikhlas saat beramal. Yang kedua, setelah beramal. Setelah beramal. Dan itu bisa dilihat apakah tujuan dari satu amal itu telah kita dapatkan atau tidak. Apabila tujuan dari satu amal itu ada dalam diri kita, insya Allah amal itu Allah terima. Tapi jika tidak, perlu kita introspeksi diri, karena amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu bukan ritual, bukan ritual belaka tanpa makna, bukan casing tanpa makna, bukan ritual tanpa pengaruh. Kalau kita cermati semua ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal ibadah, maka yang kita dapatkan adalah ibadah dan punya efek, ibadah dan punya pengaruh. Perhatikan misalkan sabda firman Allah Subhanahu wa taala tentang salat, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, karena pengaruh dari salat itu tanha 'anil fahsya' wal munkar. Yani tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang puasa, maka Rabbuna berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, terusannya la'allakum tattaqun. Tujuan berpuasa adalah agar orang itu mendapatkan derajat ketakwaan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang zakat, maka Allah berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah, zakat adalah untuk mensucikan harta, mensucikan jiwa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ibadah-ibadah yang lain pun demikian, tak terkecuali ibadah-ibadah Dzulhijjah, Arafah, berkorban, salat Id maupun yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berbicara tentang salat Id, tatkala berbicara tentang puasa Arafah,
beliau bersabda, wa saumu yaumi arafah ahtasibuhu indallah yukaffiru sanatal madhiyata wal baqiyah, bahwa puasa hari Arafah saya harapkan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan para ulama-ulama yang lain tatkala menjelaskan hadis ini, maka beliau mengatakan makna dari menghapus dosa setahun yang akan datang adalah taufik yang akan Allah berikan kepada hamba. Jika puasanya diterima, Allah akan menjadikan dia mendapatkan taufik untuk tidak terjerumus dalam dosa. Dan anggaplah suatu ketika dia terjerumus dalam dosa, dan itu pasti karena manusia, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu banyak salahnya. Kalau terjerumus dalam kesalahan, maka dia akan diberi taufik untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu ya ikhwan menunjukkan kepada kita bahwa sebagaimana kita perhatian dengan amal, maka hendaknya kita perhatian dengan atharul amal, efek pengaruh dari amal tersebut, untuk kita buktikan di hadapan diri kita, yani untuk nanti menjadi bukti di hadapan Allah bahwasanya amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, inna jazaa'al hasanah al-hasanatu ba'daha wa inna 'uqubatas sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sungguhnya pahala balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya, dan hukuman dari maksiat adalah maksiat berikutnya, sampai nanti Allah menutup ajal kita. Karena sunnatullah yang berjalan di muka bumi ini, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan inna min sunnatillah, atau apa kata beliau, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang biasa begitu dalam hidupnya, maka niscaya begitulah dia nanti akan insya Allah akan meninggal dunia di atas ketaatan, husnul khatimah. Orang yang terbiasa di atas kemaksiatan, maka dia akan mati di atas kemaksiatan. Dan hati-hati ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum dengan maksiat-maksiat yang tersembunyi, yang tidak kelihatan oleh manusia, karena itu biasanya akan nampak di detik-detik menjelang kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari su'ul khatimah dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Salah satu di antara cara yang paling bagus untuk mempertahankan istiqamah, untuk mempertahankan amal saleh setelah kita ditinggalkan oleh hari-hari yang agung dan hari-hari yang mulia, adalah terus dan terus berada di majelis ilmu. Fawallahi, seandainya keluarnya kita dari majelis ilmu tidak membawa apa-apa, kecuali kita selama berada di majelis ilmu itu dinaungi oleh Allah, dinaungi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lewat makhluk-makhluknya, para malaikat, sampai pun ikan yang ada di dasar laut, niscaya itu cukup sebagai sebuah kemuliaan. Hadis yang sering kita dengar, hadis yang selalu kita renungi adalah semacam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun, dalam Sahih Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitabullah, mempelajarinya, kecuali pasti akan turun kepada mereka ketenangan, akan diliputi dengan kasih sayang dari Allah. Para malaikat akan melindungi dan mengayominya, dan mereka akan disebut-sebut namanya oleh Allah di alam para malaikatnya.
Kita lanjutkan para ikhwah kajian kita mempelajari kitab Al-Wasiyah Al-Waladiyah, nasihat wasiat dari seorang bapak kepada putranya menjelang dewasa, tepatnya dari Al-Imamul Hafidh Abul Walid Al-Baji, salah satu ulama besar mazhab Malikiyah dari negeri Andalus, kepada kedua putranya. Beliau mengatakan, wa iyyakuma wal aghani, hindari kalian berdua, hendaknya kalian berdua menghindari nyanyian. Fa innal ghinaa yumbitul fitnata, karena nyanyian itu menumbuhkan malapetaka, fil qalbi, dalam hati, wa yulidu khawatiras su'i fin nafsi, dan mengakibatkan ada bayangan-bayangan kejelekan di dalam jiwa. Ikhwafiddin azanillahu wa iyyakum. Kalau kita bicara tentang hukum nyanyian, maka kita akan bicara dari dua sisi. Sisi yang pertama, sesuatu yang menjadikan orang itu terpukau dengan nadanya, itulah musiknya, yang menjadikan orang terlena, yang menjadikan orang terbawa, yakni perasaan, yang menjadikan orang terasa nikmat dengan nada-nadanya, dan itu musik, al-ma'azif, dan itu haram lidzatih, secara zatnya haram, secara zatnya haram. Kalau memang secara zat, maka dalam kondisi apapun, dalam bentuk bagaimanapun, untuk tujuan apapun, tetap haram. Banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu. Salah satunya yang masyhur adalah sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari. Beliau bersabda, la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada suatu ketika nanti di kalangan umatku orang-orang yang mereka itu menganggap halal sesuatu yang haram, yaitu sutra. Sutra haram bagi laki-laki, yani al-hira zina, mutlak keharamannya. Yani al-harir, sutra, mutlak keharamannya bagi laki-laki. Al-khamr, mutlak keharamannya bagi semuanya. Wal ma'azif, dan alat-alat musik, yani alat-alat musik. Nah, sisi yang kedua, sisi lirik, sisi lagu, sisi isi, konten isinya. Sisi lagu ini ada dua sisi pembahasan. Sisi lagu itu kalau diungkapkan sesuai atau mengikuti lirik musiknya, mengikuti nada musiknya, itulah ghina yang selama ini dikecam oleh para ulama, meskipun tanpa musik. Tapi kata-kata itu digunakan, diungkapkan, disampaikan memang mengikuti nada tertentu, tapi tanpa lagu. Ini mengikuti hukum yang pertama. Adapun yang kedua, kata-kata yang diungkapkan dengan kata-kata yang bagus, lantunan yang indah, gitu ya, tapi tidak ada nada musiknya dan tidak mengikuti nada musiknya, maka itu tergantung isi. Dan itulah yang dinamakan dengan syair. Kalau bahasa kita, sajak, puisi, pantun, dan semisalnya. Jenis yang ini, tatkala orang mengungkap, yani bedakan ya ikhwan, orang mengucapkan kata-kata dari mulutnya
Jadi dari mulutnya, nggak ada musik, tapi dia mengungkapkan kata-kata dari mulutnya, tapi mengikuti nada lagu yang ada. Itulah ghina. Meskipun tanpa musik tetap haram. Yang kedua, kalau orang mengungkapkan sesuatu dengan nada pantun, dengan nada puisi, dengan, kalau dalam bahasa Arab itu syair, gitu ya. Yang jenis yang ketiga ini atau jenis yang terakhir ini tergantung isinya. Tergantung isinya. Kalau isinya baik, maka nggak apa-apa. Kalau isinya buruk, maka terlarang dari sisi isi dan maknanya. Dari sisi isi dan maknanya. Itu yani perincian secara global dari masalah ini. Kenapa? Salah satu di antara hikmah agung kenapa kok ma'azif dan ghina itu terlarang, kata beliau, karena itu yumbitul fitnata fil qalbi. Yumbitul fitnah fil qalb. Dalam bahasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan al-ghina yumbitun nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'u az-zar'a wadh-dhikru yumbitul imana fil qalbi kama yumbitul ma'u az-zar'a. Satu ucapan yang mulia dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan al-ghina, nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Adapun zikir menumbuhkan iman sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Lesan kita ya akhwan fiddin azanillahu ayyakum, kalau pas nganggur, sedang tidak butuh ngobrol, sedang tidak sholat, sedang tidak ada keperluan, sedang apa gitu ya, pas sedang nyantai, pas sedang nganggur. Lesan kita itu tergantung kita, mau kita gunakan untuk apa. Bisa digunakan untuk senandung lagu, dan bisa digunakan untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi yang beda efek yang akan muncul darinya. Kalau orang itu lafaz yang keluar dari mulutnya adalah tasbih, zikir, tahlil, lantunan ayat-ayat ilahi, maka lisannya terbiasa dengan zikir. Orang yang lisannya terbiasa dengan zikir akan menumbuhkan rasa cinta kepada yang dizikiri dalam hati. Dan apabila orang sudah tumbuh rasa cinta dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Semua yang sulit, semua yang berat akan terasa ringan. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengeluhkan, dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i'a qad thaqulat alaina." Ya Rasulullah, syariat ini kok terasa berat gitu, terasa abot, terasa banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi mendengar ada keluhan semacam itu, maka beliau mengatakan, "Yani la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah." Hendaknya lisanmu itu senantiasa basah untuk dengar atau untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau digunakan untuk melantunkan lagu-lagu, nyanyian, pertama tidak ada pahalanya. Yang kedua, tidak ada efek baiknya dalam hati. Oleh karena itu para ulama dahulu mengatakan tidak berkumpul dalam diri seorang hamba hubbul Quran wa hubbul ghina. Tidak akan terkumpul dalam diri seorang hamba cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Dan itu fakta. Untuk melihat para ikhwan, penggandrung nyanyian itu di rumah yang disetel yuk nyanyi,
Nek nyetel channel radio, ya radio nyanyi. Kalau pas naik mobil yang disetel juga nyanyian. Kalau pas kerja yang disetel juga nyanyian. Tidur itu loh sambil nyanyi. Tidak pernah nyetel Al-Quran kecuali darurat militer. Pas ono kematian terpaksa harus nyetel ini apa, atau buat basa-basi kehidupan ben pantes. Karena memang tidak akan pernah berkumpul dalam diri seorang hamba cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Ana belum pernah tahu ada seorang hafidhul Quran mukri terus doyan nyanyi. Sebagaimana ana belum pernah dengar ada seorang penyanyi hafal Al-Quran. Karena itu gak mungkin terjadi dalam kehidupan. Nah, beliau melanjutkan wa iyyakum was-santranj wan-nard. Hindari oleh kalian berdua santranj. Santran itu apa itu? Mainan sing ono rojo, seter, sekak. Oh, catur. Catur. One-nord, an-nord itu apa itu? Mainan sing ada kotak, ada apa itu? Tuh, titik 1, 2, 3 dilempar. Apa jenenge? Dadu. Ya, bener ya? Dadu. Iyyakum wasantrat wal nard. Hati-hati kalian berdua, hindari dulinan catur, hindari dulinan dadu. Fa innahu syughlul battalin. Itu adalah kesibukannya kaum pemalas. Wa muhawalatul mutrafin. Dan usahanya orang yang maunya senang-senang tok. Yufsidul umra, merusak umur. Wa yashghalu anil fardhi, menyibukkan orang dari kewajiban. Wa yajibu ayyakuna umrukuma a'as alaikuma, hendaknya yani umur kalian berdua itu lebih mahal, wa afdal, dan lebih utama, min an taqta'ahu bimithli hadhihi sakhafat, daripada kamu habiskan hanya untuk perkara-perkara rendahan semacam itu, allati la tujdi, yang enggak ada manfaatnya, wa tufsidahu bihadhil hamaqat, dan kalian rusak dengan kebodohan semacam ini, allati tadhurru wa turdi, yang memadaratkan dan merendahkan. Khawidin azani Allah wa iyyakum. Satu yang harus disadari oleh setiap muslim, bahwa perjalanan hidup manusia, perjalanan hidup kita di alam dunia ini masih bagian kecil dari satu perjalanan panjang sebelum kita sampai ke tempat asal kita, yang semua manusia berjuang kepingin untuk balik ke tempat asal kita masing-masing. Kita itu diciptakan oleh Allah bukan untuk menghuni dunia. Kita diciptakan oleh Allah untuk menghuni surga. Oleh karena itu cermatilah para ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bicara kepada malaikat di awal-awal Al-Baqarah, ini inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Allah berbicara kepada para malaikat, saya akan menjadikan satu makhluk yang akan selalu ngurusi bumi generasi demi generasi. Tapi Adam yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala
mengambil bahan bakunya itu dari bumi. Bahan bakunya Nabi Adam itu apa? Ya kan? Tanah. Dari semua jenis tanah sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Jadi ada tanah merah, tanah hitam, tanah liat, tanah kuning, semuanya. Faqabadha qabdhatan. Allah mengambil segenggam tanah dari bumi dan itu mencakup semua tanah. Enggak bahas itu, panjang kalau bahas itu. Yang penting Allah mengambil bahan bakunya Adam alaihissalatu wassalam itu dari bumi. Karena memang akan sebagai penghuni bumi. Tapi tatkala Allah ciptakan dan tinggal pertama kali bukan di bumi, di mana? Di surga. Di surga, di surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu isyarat bahwa kita sebenarnya bukan makhluk bumi. Kita ini makhluk surgawi. Makhluk akhirat. Kalau kita cermati para ikhwah, bahasa-bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa-bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala membahasakan hidup kita di muka bumi, itu kan bukan sebagai penghuni, tapi sebagai musafir. Kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abir sabil. Begitu Rasulullah bicara kepada Abdullah bin Umar. Yani, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia ini kayak orang asing yang akan pulang ke kampung halamanmu, au 'abir sabil, yang hanya sekedar lewat. Dunia ini hanya sekedar lewat. Dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya abir, sebentar. Karena perjalanan hidup manusia itu melewati 4 fase kehidupan. Semakin fase berikutnya lebih panjang daripada fase sebelumnya. Fase pertama, kita berada di alam rahim kita. Di alam rahim ibunda kita masing-masing. Normalnya 9 bulan 10 hari. Ada yang kurang dikit, ada yang lebih dikit. Normalnya segitu. Baik, kita keluar dari alam rahim menuju ke alam dunia ini. Normalnya 60 sampai 70 tahun. Ada yang kurang, ada yang lebih dikit. Normalnya 60 sampai 70 tahun. Setelah itu kita akan masuk ke alam yang ketiga, alam barzah, alam kubur. Berapa tahun? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas sampai datangnya hari kiamat. Setelah itu akan memasuki tahap akhir kehidupan, alam akhirat. Dimulai dari datangnya hari kiamat, dibangkitkannya orang dari alam kuburnya, digiring ke padang mahsyar, masa tunggu di padang mahsyar, masa hisab, masa pemberian buku catatan amal, sampai dihitung amal perbuatannya, ditimbang, kemudian melewati sirat. Itu waktu yang amat sangat panjang. Kalau itu kita hitung dengan hidup kita di dunia, amat sangat sebentar. Kalau kita menghitung dunia dengan hitungan akhirat, kita akan sadar-sadarnya dunia ini abir sabil. Tapi nasib kita di alam yang kedua, ke alam yang ketiga, dan nasib kita di alam yang keempat tergantung kepada amal kita selama di alam kedua. Di alam yang kedua ini. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang cerdas, jangan gunakan hanya untuk nyantai. Hanya untuk nyantai. Hidup dunia itu bukan untuk nyantai. Dunia ini darul amal, wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempat untuk beramal, dan akhirat itu tempat untuk menerima balasan. Sekarang ini dunia adalah kenyataan, akhirat masih cerita, dan akan datang suatu ketika nanti akhirat adalah fakta dan dunia tinggal kenangan. Maka jangan gunakan waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dari sinilah para ikhwatin azani Allahu wa iyyakum, kenapa kok syariat melarang catur? Ya,
remi, dadu. Kenapa? Orang catur itu ya akhwan, sak cepet-cepet main catur itu berapa jam? Bisa main catur sak menit? Itu gak catur ya akhi, gak sekakan. Ini bisa orang main remi paling pendek berapa waktu? Main remi itu loh, joker itu loh. Ini joker apa isinya? Gak ngerti aku. Ini bisa setengah jam, bisa. Ini 1 menit, gak bisa. Waktu akan terbuang percuma. Waktu akan terbuang percuma hanya untuk melakukan itu. Padahal wallah, seandainya waktu itu digunakan untuk maslahat dunianya, akan maslahat. Digunakan untuk maslahat akhiratnya, akan banyak membawa maslahat, akan membawa maslahat. Para fitan azanillahu yakum. Bukan berarti rehat, istirahat itu enggak boleh. Tapi istirahat yang membius, istirahat yang menjadikan orang kecanduan, itu yang terlarang. Dan rata-rata orang-orang kalau sudah pada dunia itu kecanduan, dan itu yang dihindari oleh syariat agama, kecanduan. Sekarang ya akhwan, ada model baru, game online. Ini game online ini lebih parah dibandingkan dengan catur. Nek catur itu ada game over dan tidak kepingin berikutnya, sudah selesai. Game online itu selesai, itu mesti masih akan ada babak berikutnya sampai umurnya habis, gak akan selesai. Ini ciri ini, anak juga belum pernah 1 kali pun memasuki game online. Ini, walhamdulillah. Tapi akhwan, hati-hati dengan itu semua. Kita hidup di alam dunia ini untuk menyiapkan alam akhirat. Di dunia ini adalah waktu untuk beraktivitas kebajikan, bukan waktu untuk berleha-leha. Kesenangan hidup seorang muslim adalah tatkala sudah pertama kali menginjakkan kakinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan besok, yakni di waktu yang sama. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.